Kasus suap menyuap atau gratifikasi Kasus suap menyuap atau gratifikasi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Misalnya, ada seseorang mau menyuap penyelenggara negara, maka hampir tidak mungkin dia melakukan suap menyuap itu di ruang publik. Jadi dia akan melakukan suap menyuap di ruang privat yang hanya diketahui oleh dua orang itu. Sehingga pembuktiannya sangat sulit. Karena pembuktiannya sangat sulit, maka diterapkan pembalikan beban pembuktian. Ketika dicurigai ada harta yang merupakan hasil dari suap menyuap, maka dia harus membuktikan kalau harta itu tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi berupa suap menyuap. Sama halnya dengan gratifikasi. Nah, bedanya apa suap dengan gratifikasi? Nanti akan saya jelaskan di kemudian hari. Jadi sekali lagi kenapa diterapkan pembalikan beban pembuktian untuk kasus suap dan gratifikasi? Karena keduanya merupakan tindak pidana yang sifatnya tertutup sehingga sulit di dalam pembuktiannya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, kalau pembuktian yang dibebankan kepada jaksa penuntut umum sebagai konsekuensi dari dianutnya asas presumption of innocence, maka beban pembuktian yang ada pada diri terdakwa atau pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa ini berarti tidak sesuai dengan asas presumption of innocence. Sebab kalau terdakwa diwajibkan membuktikan dirinya tidak bersalah, ya dia dianggap sudah bersalah, kecuali dia bisa buktikan kalau dia tidak bersalah. Maka kalau pembalian pembuktian ini merupakan konsekuensi dari kebalikan asas praduga tidak bersalah, yaitu asas praduga bersalah atau presumption of guilt. Jadi sudah ada praduga dulu bahwa terdakwa ini orang yang bersalah dan dia harus buktikan kalau dirinya tidak bersalah. Ya, jika asas praduga tidak bersalah tadi saya sampaikan ditujukan untuk kepentingan terdakwa, artinya untuk memberikan perlindungan terhadap individu terdakwa, maka asas praduga bersalah ditujukan untuk kepentingan publik. Jadi gimana caranya agar kejahatan itu terbongkar? Kalau kejahatan terbongkar, pelakunya dipidana, berarti itu merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik sebagai korban di dalam hukum pidana yang merupakan hukum publik. Ya, memang pembalikan beban pembuktian menimbulkan pro dan kontra. Kenapa banyak orang yang tidak setuju dengan pembalikan beban pembuktian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, sistem pembalikan beban pembuktian dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya yang menyangkut perlindungan terhadap terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya sesuai dengan asas non-self-incrimination, atau dalam bahasa yang lain biasa disebut dengan the right to remain silent atau hak untuk diam. Maka ketika ada terdakwa dimintai keterangan di muka persidangan, terdakwa ketika menyampaikan keterangan tidak disumpah. Beda dengan saksi. Kenapa? Karena terdakwa boleh tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa punya hak untuk diam, tidak mengakui perbuatannya. Oleh karena maka tidak mungkin terdakwa ketika menyampaikan sebuah keterangan, sekalipun keterangannya tidak benar, dia dikenai pasal sumpah palsu. Beda dengan saksi. Kalau saksi dalam memberikan keterangan di muka persidangan harus menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kalau ternyata saksi tidak menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena dia ketika menyampaikan keterangan pasti ada di bawah sumpah, maka dia bisa dikenai pasal sumpah palsu. Yang kedua, logikanya, siapa yang menuntut, maka dialah yang harus membuktikan. Tidak fair dong, kalau ada orang menuntut, kok yang membuktikan orang yang dituntut? Ya mestinya karena dia menuntut, dialah yang buktikan. Kalau orang yang dituntut benar-benar melakukan suatu tindak pidana. Ini pandangan yang kontra terhadap penerapan sistem pembalikan beban pembuktian.
Kemudian bagaimana pendapat yang pro terhadap sistem pembalikan beban pembuktian? Pandangan yang setuju dengan penerapan sistem ini karena mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan umum, yaitu membongkar kejahatan yang khususnya sulit pembuktiannya. Jadi ketika kejahatan terbongkar, maka otomatis kepentingan publik terlindungi. Karena hukum pidana merupakan hukum publik sehingga viktimnya itu adalah publik. Oleh karena maka yang pro terhadap sistem pembalikan pembuktian, ini berpandangan tidak apa mengorbankan hak individu terdakwa demi untuk kepentingan umum, yaitu membongkar kejahatan yang khususnya sulit pembuktiannya. Daripada strict dengan asas presumption of innocence, akan tetapi kejahatan tidak terbongkar, sehingga kepentingan publik tidak terlindungi. Ini pandangan yang pro atau setuju dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian. Ya, dari pro dan kontra tersebut dapat diambil jalan tengah. Jadi di setiap pro kontra itu pasti bisa diambil jalan tengah. Seperti pro kontra asas legalitas dan asas retroaktif, maka bisa diambil jalan tengah. Sama halnya dengan pro dan kontra terkait dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian. Yang pertama, komprominya, asas praduga tidak bersalah menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum pidana. Jadi prinsip utama adalah asas praduga tidak bersalah. Oleh karena maka siapa yang dibebani untuk membuktikan? Ya jaksa penuntut umum, karena dialah yang menuntut. Akan tetapi bukan berarti sistem pembalikan beban pembuktian tidak dapat diterapkan. Tetap bisa diterapkan. Akan tetapi tidak untuk semua kejahatan, melainkan untuk kejahatan tertentu saja yang dianggap sulit pembuktiannya, seperti yang ada di negara-negara Anglo-Saxon, yaitu suap dan gratifikasi. Karena dua perbuatan ini dilakukan secara tertutup sehingga pembuktiannya sulit. Yang ketiga, penerapan pembalikan beban pembuktian yang secara limitatif tersebut atau terbatas tersebut berarti sudah memperhatikan dua sisi perlindungan sekaligus, yaitu perlindungan terhadap kepentingan individu terdakwa sekaligus perlindungan terhadap kepentingan umum. Jadi menjadikan asas praduga tidak bersalah sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum pidana berarti menitik beratkan pada perlindungan terhadap kepentingan individu terdakwa. Kemudian penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan secara limitatif berarti juga menitik beratkan kepada kepentingan publik untuk membongkar kejahatan yang sulit dibuktikan. Nah, memperhatikan dua perlindungan sekaligus ini dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip monodualistik. Dua dalam satu kesatuan antara daad strafrecht, perhatian hukum pidana terhadap daad, perbuatan, sekaligus dader strafrecht, perhatian hukum pidana terhadap dader atau pelakunya. Jadi kalau daad yang diperhatikan adalah bahayanya kejahatan itu untuk publik, kalau dader yang diperhatikan adalah bagaimana pelakunya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pembalikan beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian dapat dibagi menjadi dua. Ada sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni. Ada sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Yang pertama, pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni. Pembalikan beban pembuktian ini menyatakan bahwa terdakwa dibebani untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Sementara jaksa penuntut umum tidak dibebani untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Jadi pembalikan beban pembuktian yang sifatnya absolut hanya dibebankan kepada terdakwa. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni yang hanya dibebankan kepada
terdakwa, sementara penuntut umum tidak dibebani untuk membuktikan. Sementara yang kedua, membalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Dikatakan terbatas karena memang tidak semua pembuktian dibebankan kepada terdakwa. Jadi pembalikan beban pembuktian tapi terbatas. Tidak semuanya dibebankan kepada terdakwa. Sedangkan dikatakan berimbang karena baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum sama-sama dibebani untuk membuktikan. Jadi bersifat seimbang. Oleh karenanya maka disebut sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Ya sekarang, apa pertimbangannya? Kenapa di dalam perkara tindak pidana korupsi ada pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian? Ada alasannya. Alasan pertama, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, sehingga meniscayakan untuk ditangani dengan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary measures. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri di dalam penjelasannya menyatakan kalau tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Sebagai konsekuensinya, kalau dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka cara-cara penanganannya juga harus luar biasa. Karena ciri dari extraordinary crimes itu membutuhkan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa. Kalau bisa ditangani dengan cara biasa, maka tidak disebut sebagai kejahatan luar biasa. Kemudian yang kedua, pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi tidaklah mudah. Karena pelakunya adalah orang-orang yang berpendidikan atau profesional dan atau memiliki jabatan atau kekuasaan tertentu. Sehingga mereka lebih tahu bagaimana cara-cara untuk menyembunyikan kejahatannya. Karena sulitnya pembuktian itulah, maka diberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian demi untuk membongkar tindak pidana korupsi. Kalau sudah terbongkar tindak pidana korupsinya, maka berarti kepentingan publik akan terlindungi. Jadi pelakunya berpendidikan, profesional, punya jabatan atau kekuasaan tertentu, dilakukan dengan cara-cara yang halus, tidak dengan cara yang kasar, ini merupakan ciri dari white collar crime atau kejahatan kerah putih atau modern crime. Kebalikannya adalah blue collar crime, kejahatan kerah biru atau traditional crime. Kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara yang kasar. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, itu merupakan traditional crime atau blue collar crime. Yang terakhir, bagaimana pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Paling tidak ada 4 ketentuan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan adanya sistem pembalikan beban pembuktian, yaitu di pasal 12B besar ayat 1 huruf A, pasal 37, pasal 37A, dan pasal 38B besar. Dari 4 ketentuan ini bisa dibagi menjadi 2. Ada ketentuan yang mengatur pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni. Artinya 100%. Pembuktian dibebankan hanya kepada terdakwa, sehingga penuntut umum sama sekali tidak dibebani untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Yaitu ada di pasal 12B besar ayat 1 huruf A terkait dengan gratifikasi. Apa bunyinya? Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan jabatannya. Ya, apabila nilainya 10 juta rupiah atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Misalnya ada seorang pejabat yang menerima hadiah 1 miliar. Kemudian, kalau itu berhubungan dengan jabatan atau yang berlawanan dengan jabatannya, maka akan dianggap sebagai
suap. Kalau nilainya 10 juta rupiah atau lebih, berarti tadi 1 miliar itu lebih dari 10 juta rupiah atau lebih. Maka yang membuktikan hanyalah terdakwa. Jadi uang 1 miliar itu harus dibuktikan oleh terdakwa bahwa itu tidak ada hubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan jabatannya, sehingga itu bukan merupakan suap. Kalau ternyata terdakwa tidak bisa membuktikan, maka jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan sebaliknya. Itu sudah bisa dijadikan sebagai dasar majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Tapi kalau nilai gratifikasinya kurang dari 10 juta, maka yang membuktikan adalah jaksa penuntut umum. Ini untuk yang gratifikasi atau hadiah yang nilainya 10 juta rupiah ke atas. Kemudian yang juga menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni, sebagaimana ketentuan pasal 38B besar. Apa bunyinya? Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai pasal 16, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Jadi ada kata wajib. Ketika ada seorang terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, kemudian ada sebagian harta benda miliknya belum masuk di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, tetapi dalam pemeriksaan di pengadilan, diduga harta benda itu berasal dari tindak pidana korupsi, maka terdakwa wajib membuktikan. Ya, ketentuan berikutnya, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Jadi ketika terdakwa tidak bisa membuktikan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi itu, maka akan dianggap harta benda itu juga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga hakim berwenang memutus baik seluruh atau sebagian harta bendanya dirampas untuk negara. Ini kan berarti absolut terhadap harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan tidak masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Kemudian yang berikutnya, sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Ini misalnya ada di pasal 37A besar, yang mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Ya, jadi wajib pada dasarnya menyampaikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya, juga harta benda orang lain yang diduga punya hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ya, memang ada kata wajib, tetapi di bawahnya disebutkan dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sifatnya hanya memperkuat alat bukti yang sudah ada. Alat bukti yang sudah ada itu dari mana? Ya berarti dari jaksa penuntut umum. Karena itu merupakan alat bukti yang menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Berarti baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum juga dibebani untuk membuktikan. Jadi karena sifatnya hanya memperkuat alat bukti, maka penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Yang kedua, pengaturan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang
ada dalam pasal 37 yang mengatur bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ini sebenarnya sama juga dengan tindak pidana yang lain. Jadi terdakwa punya hak untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Ya, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Jadi karena di sini hak, maka sifatnya tidak absolut atau murni karena bisa digunakan atau tidak oleh terdakwa. Karena itu bukan merupakan kewajiban melainkan hak terdakwa.